Halo, salam sehat kawan-kawan semua. Pagi ini atas permintaan banyak dari om-om sekalian untuk om coba protes dong. Kebetulan hari ini schedule saya work from office. Jadi kita akan bawa Escudo ini yang kebetulan juga sudah lama tidak jalan nih. Sekaligus mencoba untuk tol akses baru ke kantor saya. Oke, kita tunggu sebentar sampai dengan idle-nya normal dulu ya, baru kita mulai jalan. Oke, rekan-rekan semua, kita lanjutkan perjalanan menuju kantor. Nanti sambil jalan saya akan informasikan juga bagaimana sih rasanya Escudo ini kita bawa di jalan tol yang informasinya cukup bergelombang ya, dan bumpy, tidak rata. Bantingannya seperti apa, kemudian kenyamanannya seperti apa ya. Ya, saat ini sudah masuk ke jalan raya ya. Semoga sih di rute yang kita lewati tidak begitu macet ya, karena ini juga udah lewat kan office hour-nya, udah di atas jam 9 pagi nih. Semoga udah berkurang macetnya di tol yang akan kita lewati nanti. Ternyata masih cukup padat juga. Di pandemi saat ini, kalau melihat kepadatan jalan raya, agak seneng-seneng juga ya, ketimbang di awal-awal yang sepi melompong. Ini mungkin artinya perekonomian sudah mulai berjalan ya, sehingga mungkin kita bisa kembali normal lagi dan keluar dari krisis. Semoga secepatnya lah ya, amin. Masih padat dengan truk-truk pengantar tanah urukan ya, yang biasanya beroperasi di malam hari
arah pulang mereka sih kelihatannya kosong, tapi jadi kayak touring gitu, konvoy. Di sebelah kiri saya ada motor 150 dengan knalpot brong. Mungkin teman-teman bisa dengar atau tidak ya, itu untuk mengetahui kesenyapan dari kabin ya. Atau mungkin rekan-rekan semua bisa mendengar atau tidak suara knalpot dari mobil saya ini. Karena ini knalpotnya headernya standar, cuma di saringan yang pertama, yang setelah header itu udah saya ganti. Kemudian di belakangnya itu tadinya menggunakan saringan kedua, namun saya mau coba untuk mendapatkan kayak suara pipa gitu bergaring. Akhirnya saya hanya pasang tabung kecil ya setelah saringan yang pertama tadi. Jadi suaranya memang garing. Kalau konsumsi bahan bakar kurang tahu juga. Ini pertama kalinya nih setelah saya ganti desain knalpotnya. Kalau sebelumnya belakangnya masih pakai filter, cuma keluar udah racing juga, keluaran dari Iron Craft. Nah, ini coba saya buka sih supaya lebih teriak aja. Karena kan ini mobil memang dipakainya sekali-sekali aja. Jadi ya gimana sayanya aja lah. Nggak perlu ditakuti komplain istri atau orang tua yang kadang juga saya ajak jalan bareng gitu ya. Jadi sekarang ya saya ikut gimana saya. Nah, sekarang kita sudah masuk tol. Ini tol Tangerang arah Jakarta ya. Wah, memang cukup padat ya. Bang, ini semenjak ada outer ring road, jadi sekarang kan banyak jornya nih, jor atau outer ring road, sehingga truk atau kendaraan distribusi lainnya itu tidak perlu menunggu sampai malam ya. Kalau dulu kan baru boleh masuk dalam kota tuh setelah jam 10 ya. Nah, sekarang mereka bisa dari Merak ini bisa langsung menuju ke arah Tanjung Priuk atau ke arah Jakarta Selatan, lingkar luar sana untuk lanjut ke Cikampek. Sehingga nonstop memang. Jadi sepanjang jalan tol ini Merak Jakarta PP itu 2 jalur udah pasti dipakai oleh kendaraan-kendaraan besar distribusi dan yang lebih lambat, sehingga memang jadi terlihat lebih padat. Mungkin kalau dalam keadaan normal sebelum pandemi ini udah pasti stuck sih. Nah, saat ini kita jalan di 70 km per jam. Ini kalau sedikit kameranya bergoyang-goyang memang tripodnya ini yang bermasalah ya. Kalau mobilnya sih nggak goyang-goyang, saudara. Tripodnya ikut kena krismon ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke akses tol baru menuju bandara. Itu yang akan kita coba ya. Kalau rute tol Merak Jakarta ini mungkin rekan-rekan semua juga sudah sangat familiar lah. Terdapat tambalan-tambalan, lubang-lubang kecil seperti itu.
truk bahu jalan terus. Nah, ini kita masuk gerbang tol Kunciran 5. Saat ini sih masih gratis ya, masih percobaan karena saya lihat juga penerangan jalannya tuh belum hidup kalau malam, dan marka-markanya masih dilengkapi ya seperti yang mata kucingnya. Dan tol ini juga katanya tikungannya cukup tajam di akses keluarnya tuh ya. Memang untuk pengendara yang baru melewat sini harus hati-hati lah, dikenali dulu jalannya. Dan beberapa masih banyak tanah ya, jadi kalau hujan emang bisa licin. Tanggal 3 kemarin juga ada mobil yang tergelincir ya di sini ya. Mungkin terlihat warna jalannya masih merah gitu, masih belum bersih dan sempurna. Ada sedan kayaknya terlalu cepat, kena bumpy, kemudian mungkin nginjak basahan tanah merah sehingga melintir. Masih cukup sepi sih. Sekarang nih kita jalan 60. Nah, ini kelihatan sambungan-sambungannya ya, karena tol ini dia gabungan ya antara tol layang dengan jalan tol biasa, sehingga ada sambungan-sambungan untuk masuk ke layangnya. Cukup banyak sih gerbang tol yang sepanjang tadi kita mulai keluar dari Alam Sutera masuk ke tol penghubung ke Soekarno-Hatta ini. Jadi ada beberapa pintu tol, dan itu ada di jalan Cipete gitu, di antara Alam Sutera, kemudian ada di antara Hasimasari, ada juga di Dan Mogot ya, dan di Robokor kalau nggak salah. Jadi semua penghubung jalan di dalam kotanya itu masing-masing punya akses sendiri gitu ya. Sehingga menurut saya ini cukup membantu lah. Jadi lebih lancar, aksesnya banyak, tidak terkumpul lagi di pintu tol tadi kita masuk tuh, pintu tol Kebonanas, Tangerang. Namun bisa nyebar semua. Nah, ini ada lagi nih kan Batu Ceper ini yang di antara Dan Mogot ya, jalan Dan Mogot. Kalau menuju bandara view-nya cukup oke sih saya bilang. Kita akan melihat pesawat yang sedang antri untuk landing maupun juga pesawat yang baru take off. Dan di Tangerang ini terkenal banyak masjid ya di desa-desanya. Jadi kalau teman-teman lihat di kanan kirinya itu akan ketemu beberapa masjid yang nggak terlalu besar karena dia di dalam desa, dalam kampung gitu. Tapi indah-indah ya, bagus-bagus masjidnya. Nah, ini kita masuk lagi ke tol layangnya. Jadi kita naik sambungan jembatan, kemudian turun lagi.
Kalau untuk mobil-mobil yang ceper sih harus waspada juga ya. Kalau secara keseluruhan sih dibanding dengan layang Japek ya yang menuju ke Bandung itu, ini sih lebih baik ya kualitasnya. Kalau perbandingannya sama-sama ketika baru di uji coba, ini lebih baik sih. Cuma untuk harga belum tahu nih karena masih gratis. Kalau masih di bawah 20.000 sih masih worth it bagi saya yang karyawan biasa begini untuk pakai jalur ini ketimbang lewat jalan raya biasa ya. Jadi paling terhambat sedikit tadi di gerbang tol mau masuk Tangerang, atau nanti kalau sudah dibuka ada di belakang rumah saya sih tepat itu, mungkin hanya terhambat sedikit di pertigaan desanya aja. Nah ini ada BMW agak ceper nih, mungkin bisa kelihatan dia mantul-mantulnya seperti apa, atau lebih mantul-mantul tripod saya nih. Nah itu ya, nggak terlalu ini juga sih, masih wajar lah. Ini 70 km per jam, jadi kayaknya BMW itu 60 km per jam lah, masih oke. Nah ini sambungan jembatannya sih sudah dilapisi dengan aspal juga ya, jadi nggak beton ketemu beton gitu, jadi lebih smooth lah. Ini di 80, kecepatan 80 dengan RPM-nya 2000, nggak sampai 2500 ya, mungkin ini 2200, 2300-an. Cukup kosong ya. Nah ini kalau kameranya terlihat, ini ada pesawat satu seakan-akan menghadap ke arah kita nih. Wah, ada sampah apa di tengah jalan. Ya. Tapi jangan juga tol ini nanti dijadikan tempat nongkrong ya bulan puasa, melihat pemandangan pesawat take off dan landing. Karena rawan juga nih jadikan tempat nongkrong nih. Sepertinya pagarnya belum seluruhnya berdiri, yang pembatas antara pemukiman dengan tol. Nah ini ya, dia di setiap jembatannya tuh selalu aspal. Bagus sih kalau menurut saya. Nah, untuk Escudo ini nih saya sudah lift kit ya 5 cm, jadi memang kalau di tinggian seperti itu ada angin itu cukup terasa ya. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat jaring-jaring di sebelah kiri tol itu kan tertiup anginnya cukup kencang tuh. Jadi tadi cukup goyang-goyang juga sih. Ini ban saya menggunakan tekanannya 30, jadi nggak terlalu keras, tidak juga terlalu kempes ya. Wah ini kenapa nih?
Sepertinya nggak ada saldonya lagi. Kenapa, Pak? Pak, lagi isi saldo. Ya, Saldonya habis. suruh mundur aja belakang bisa nggak? Aduh, kurang prepare kayaknya nih. Kita mundur aja. Jadi buat rekan-rekan jangan lupa ya, ini beruntung tolnya masih cukup sepi nih, jadi kita bisa segera mundur. Kalau sudah ramai agak susah juga kan untuk pindah jalur. Melatih kesabaran sebelum bulan puasa. Nah, ini ada lagi masjid kan. Tadi sudah ada 3 atau 4 dengan yang ini. Jadi memang cukup unik lah. Tangerang ini memang daerahnya. Di dalam gang-gang itu cukup banyak masjid. Nah, ini ya jembatan lewati, dan goyangnya sih peredamnya cukup baik ya kalau saya bilang nih Escudo. Karena ini saya walaupun saya lift kit ini semuanya ori ya, hanya saya ganjel aja nih. Karena beberapa kali coba ganti per sama ganti shock breaker juga udah 3 merek, masih lebih enak yang standarnya. Khususnya sih ketika di jalan raya ya, empuk-empuknya gitu. Kalau di jalan tol mungkin lebih limbung ya, tapi sejauh ini masih cukup wajar lah, karena saya mengendarai juga paling 80, nggak lebih. RPM-nya itu nggak lebih dari 3000 kalau saya bawa di jalan tol dengan gigi 5 ya. Jadi saya tipikal yang mencoba melatih kesabaran dengan Escudo ya. Kalau bawa kendaraan yang lain kan itu suka nggak terasa ya kecepatannya. Iya, mungkin belum tahu nih mobil depan. Jadi hanya kurang dari 20 menit sih dari tempat tinggal saya tadi di daerah Tangerang kota ya, masuk ke area bandara. Ini sudah mau masuk ke gerbang bandara. Nah, ini sambungan-sambungan tadi. Jadi per dan shocknya ini masih 2004 punya ya, saya nggak ganti, masih cukup, dan belum ada tanda-tanda kebocoran juga sih. Ya cukup awet sepertinya. Sekarang kilometer mobil ini 87.000, suspensi dan pernya masih ori ya. Kaki-kaki yang lain juga ball joint, terot itu belum pernah ada perbaikan ya. Mungkin tergantung kondisi jalan rekan-rekan semua juga kayaknya. Kalau jalur saya memang cenderung lebih baik lah, memang ada lubang-lubang kagetan, tapi cenderung nyaman jalannya.
sebentar lagi kita akan sampai. Nah, jadi kalau dengan rute yang seperti saya lewati tadi, hanya rute perkotaan, kemudian masuk ke tol yang layang dan kombinasi dengan tol di bawah, itu masih cukup worth it lah mobil ini, cukup nyaman. Kalau kondisinya normal ya, AC dingin gitu, audio mencukupi, kemudian dengan kecepatan 60, 80, kadang-kadang 100 untuk mendahului, itu kondisi rem standarnya semua sih masih cukup nyaman lah, saya bisa sangat nikmati itu di jalan. Nah, ini ada speed bump. Nah, speed bump kecepatan tadi 70, kira-kira 70 km per jam. Ya kan, sedikit bergetar di dashboard yang saya punya nih, hanya suara koinnya aja sih. Karena ini saya di laci nih, saya taruh koin ya untuk Pak Ogah, koin 500-an dan 1000-an gitu. Nah, sih cukup bagus sih. Wah, kita kadang dilema ya, kalau ada mobil pelan di kanan, kita menyusul dari kanannya ada kendaraan lebih cepat, menyusul dari kirinya sebenarnya nggak enak hati juga karena jalur lambat. Tapi ya itulah kondisi yang sering kita temui. Nah, ini juga di masa pandemi nih, sekedar share aja nih buat bapak ibu, kalau mau ajak anak-anaknya main ke bandara, belajar lihat-lihat pesawat gitu ya, ini sangat boleh nih di masa-masa sekarang nih, karena pesawat banyak banget di parkiran. Jadi bisa di jalur biasanya normal yang barusan saya lewati, atau bapak ibu lewat perimeter di bandara di selatan atau utara, itu banyak sekali kelihatan pesawat tuh. Bisa jadi tempat edukasi lah buat anak-anak, khususnya mungkin yang SD gitu ya, kelas-kelas SD. Boleh juga kesini parkir, terus coba naik fasilitas bandara yang lainnya, karena bandara itu masih area publik sampai dengan kalau kita mau check-in ya. Jadi boleh bapak ibu kalau nggak punya atau tidak mau berangkat juga, main ke bandara, ke area check-in, kemudian makan gitu kan, ada tenan-tenan tuh, ada resto-resto, ada juga tenan-tenan baju, pakaian, sepatu gitu yang diskon-diskon ada juga di bandara. Jadi bisa jadi wisata edukasi juga kalau menurut saya. Ya, alhamdulillah. Tuh, udah sampai. Oke, kalau secara overall dengan knalpot yang boleh dikatakan free flow, kemudian suspension lift yang dengan per dan shock breaker standar, ban sedikit dibesarkan gitu, masih cukup nyaman sih dengan AC dingin, audio ada cukup, kemudian interiornya juga nih standar semua mobil saya, karena saya coba pertahankan originalitasnya. Masih worth it lah mobil ini untuk kita gunakan sehari-hari. Fuel juga saya rasa mungkin 110 masih dapat lah ya, kalau kakinya disekolahin kayak tadi gitu.
hanya digeber sekali-sekali aja. Kemudian RPM kita tahan 2000 2500 itu dengan kecepatan 60 80. Selain aman, bahan bakarnya irit, kemudian keselamatannya lebih terjaga sih. Itu aja video dari saya saat ini. Jadi nanti kita jumpa lagi, boleh silahkan rekan-rekan mau dibuatkan video tentang apanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.